Ya, selamat pagi anak-anak SMPK Penabur Jakarta kelas 7. Kita kembali di HL kita kali ini akan mempelajari tentang gerak lurus beraturan atau yang sering kita singkat dengan GLB. Di pelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang definisi gerak. Benda dikatakan bergerak jika mengalami perpindahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan. Ini adalah peta konsep gerak dan gaya yang terbagi menjadi gerak lurus, gerak melingkar, dan hukum Newton. Sedangkan gerak lurus, kita akan mempelajari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk kali ini kita hanya akan mempelajari gerak lurus beraturan saja atau GLB. Suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan atau GLB jika lintasan yang dilalui benda tersebut berupa bidang lurus dan memiliki kecepatan yang tetap atau konstan untuk setiap saat. Nah, pada kenyataannya gerak dengan kecepatan yang konstan ini sangat sulit dilakukan atau sangat sulit ditemukan, sehingga kita menggunakan pengandaian yang lebih mendekati. Misalnya, di dalam soal nanti akan tampak contoh kereta api bergerak pada lintasan rel yang lurus dan bebas hambatan, atau sebuah mobil yang berjalan di jalan yang tol bebas hambatan. Contoh lain GLB yang bisa kalian lihat di rumah itu adalah gerakan jarum jam, lalu kemudian rotasi dan revolusi planet. Sekarang kita akan mempelajari grafik GLB. Seperti dikatakan tadi bahwa benda yang mengalami GLB jika benda tersebut memiliki kecepatan yang konstan atau sama setiap waktu. Di sini tampak bahwa mobil sedang bergerak dari P ke S. Pada detik pertama, mobil tersebut memiliki kecepatan 20 meter per detik. Detik kedua juga memiliki kecepatan 20 meter per detik. Detik ketiga juga memiliki 20 meter per detik, dan detik keempat juga memiliki kecepatan 20 meter per detik. Dengan jarak tempuh dari P ke Q 20 meter, jarak tempuh yang detik berikutnya juga mengalami pertambahan 20 meter, dan dari R ke S juga mengalami pertambahan 20 meter. Sehingga grafik bisa kita lihat bahwa grafik kecepatan terhadap waktu akan terbentuk seperti yang saya tunjukkan ini, di mana kecepatannya mendatar. Sedangkan grafik perpindahan atau S terhadap waktu kita lihat karena pertambahan jaraknya selalu bertambah dengan pertambahan yang teratur, maka grafiknya menunjukkan peningkatan ke arah atas atau miring ke atas. Sekarang kita akan melihat pola ticker timer untuk grafik GLB. Apa itu ticker timer atau pewaktu ketik? Pewaktu ketik atau ticker timer adalah alat yang digunakan untuk menyelidiki apakah benda tersebut mengalami gerak lurus beraturan atau GLB, atau benda tersebut mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang saya contohkan di sini adalah jika benda ini, mobil ini mengalami gerak GLB, di mana ketika benda bergerak ada pewaktu ketik yang menunjukkan polanya, di mana pola tiap ketikannya itu memiliki jarak yang sama. Nah, ketika memiliki jarak yang sama itu menunjukkan bahwa kecepatannya konstan dan benda tersebut mengalami gerak GLB. Ini adalah rumus GLB, di mana rumus GLB dapat kita lihat bahwa kecepatan itu bisa dihitung dengan S per T, sedangkan S atau jarak bisa kita hitung dengan kecepatan dikalikan dengan waktu, atau kalau kita mau mencari waktu dapat kita hitung dengan kecepatan dibagi jarak dibagi dengan kecepatan. Kecepatan dalam satuan internasional meter per detik, jarak itu dalam meter, dan waktu dalam sekon atau detik. Contoh soal: kereta api Argo Lawu menempuh perjalanan dari Bandung ke Surabaya. Lintasan kereta dianggap lurus dan tanpa adanya hambatan selama 12 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak ditempuh kereta api tersebut jika diketahui kecepatannya sebesar 60 km per jam? Dari sini diketahui bahwa waktunya 12 jam dan kecepatannya 60 km per jam. Yang ditanyakan adalah jarak. Solusinya adalah sebagai berikut.
Kita tahu rumus GLB adalah E sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Kita masukkan datanya 60 km per jam dikalikan 12 jam, maka kita akan menghasilkan jaraknya 60 dikali 12 menghasilkan jaraknya 760 km. Jadi kereta tersebut telah menempuh jarak sejauh 780 km. Demikianlah pembahasan tentang GLB. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.